Belum genap 3 bulan bercerai dari mantan suaminya Sule, kabar menghebohkan kembali datang dari Natalie Holscher. Terbaru, Natalie membagikan foto dan video kedekatannya dengan seorang pria. Foto kebersamaan keduanya pun sontak membuat heboh jagat hiburan tanah air. Usut punya usut, ternyata pria yang sedang bersama Natalie tersebut adalah mantan pacarnya yang sudah berpisah selama 10 tahun lamanya. Tanpa ragu dan malu, artis blasteran Indo-Belanda itu membagikan foto-foto bersama sang mantan dan anaknya. Banyak warganet yang menduga kalau Natalie dan pria itu sedang CLBK alias cinta lama bersemi kembali. Bahkan ia menyertakan keterangan video berupa emoji dua orang yang sedang jatuh cinta. Natalie memanggil pria tersebut dengan sebutan Uda. Hal itu terungkap dalam video yang diunggah di kanal YouTube Natalie Holscher baru-baru ini. Ini orang baru apa orang lama? Ini banyak banget yang nanya soalnya. Orang lama. Orang lama. Kamu kenapa? Ini aku mau nanya nih. Ini kan banyak banget nih yang penasaran kan sama kamu. Sambil makan gak apa-apa? Banyak banget yang penasaran sama kamu. Tapi sebenarnya aku yang penasaran sih. Aku yang mau nanya aja. Kok tiba-tiba kamu balik lagi tapi posisinya aku tuh udah janda, udah ada anak. Emang kamu mau terima gitu? Ya rasanya aku nggak masalah, cuman nggak masalah aja sih. Sempet tanya orang tua juga, ya, orang tua nggak masalah dengan status kami. Ya kalau mama papa kan aku udah kenal. Terus apa kata? Ya cuman kan tanggung jawabnya jadi lebih berat. Ya harus siap dengan semua itu kalau emang beneran serius. Tidak banyak yang menduga kalau pasca bercerai dari Sule, Natalie begitu cepat menemukan sosok pria yang bisa mengisi kekosongan hatinya dalam waktu singkat. Selama ini, publik mengira kalau janda satu anak itu tengah dekat dengan adik ipar mendiang Vanessa Angel, Frans Faisal. Namun dugaan warganet tersebut meleset jauh. Hal itu dibuktikan dengan kedekatan Natalie dengan teman lamanya itu. Bagi pria yang akrab disapa Natalie dengan panggilan Uda itu, sosok Natalie adalah cinta lamanya yang masih terpendam dalam hati sampai saat ini. Hal itu dibuktikan dengan foto-foto lama dirinya dan Natalie yang masih tersimpan dalam laptop miliknya. Udah kenal aja sih. Terus Udah kenal dari dulu. kenapa kamu masih menyimpan foto-foto lama aku? Oh iya. Iya, kamu nggak ada hapus-hapus. Oh iya. Tahun 2010 Oh iya enggak. itu ada orang di punya kamu kok. Kenapa kamu masih nyimpan foto itu? Ada di laptop. Ada. Kenapa masih disimpan? Ya nggak tahu, nggak pernah dihapus. Tapi yang sama yang lain juga dihapus sama nggak? Sama yang lain dihapus apa nggak? Nggak tahu juga. Hah? Dicek dulu. Masa sih? Jangan gitu ah. Yang bikin belum move on apa? Ya kadang aku merhatiin hidup kamu gitu. Kasihan juga nih anak gitu kan. Udah kenal lama jadi kasihan aja ngelihatnya. Kok kirain udah bahagia ternyata begini lagi. Jangan gitu, aku mau nangis. Status janda yang kini disandang Natalie tidak menjadi masalah bagi Uda. Ia pun sudah mengetahui perjalanan hidup dan rumah tangganya dengan Sule. Karena selama menikah dengan Sule, Uda diam-diam terus memperhatikan dari kejauhan sepak terjang Natalie di dunia hiburan tanah air, termasuk perceraiannya dengan Sule. Ia pun siap menerima Natalie apa adanya jika kelak Tuhan menjodohkannya dengan Natalie. Iya nggak masalah. Orang tua aku aja nggak masalah. Mama papa Uni. Nah, nanti aku main-main ke rumah. Nah iya, selama aku nikah kemarin ada nggak ya yang gantiin tuh, ada nggak pacar emang nggak ada yang serius gitu, Bi? Jadi ini kita panggilannya Bi. Jadi zaman dulu kan emang alay-alay ya guys ya. Jadi panggilannya Bi. Tahu nih kamu tiba-tiba ngomong Bibi kan
Bibi itu loh. Baby. Ada yang dekat Iya, ada yang sama kamu merit? Ada lah pasti. terus Ya, cuman nggak tahu untuk dibawa ke serius tuh kayaknya agak berat. kenapa badannya berat? Kenapa? Nggak tahu, belum yakin sepenuhnya aja. Nah terus kenapa yakinnya mau seriusnya sama aku? Karena gue udah kenal lama sama kamu. Kalau sama mereka kan hitungannya baru ya. Kendati sudah lama berkenalan dan dekat, tapi Natalie membantah kalau dirinya berselingkuh dengan Uda selama menikah dengan Sule. Namun begitu, saat gonjang-ganjing rumah tangganya dengan Sule, Natalie sempat berkonsultasi dengan Uda, walaupun bukan Uda yang menjadi kuasa hukumnya untuk menangani kasus perceraiannya dengan Sule. Jadi sempat Biar nggak dituduh selingkuh. Ya. Jadi dia sempat ngubungin gitu. Ini nomor siapa? Tiba-tiba ngubungnya ada apa gitu. Nomor baru kan. Nomor baru. Oh, mau konsultasi gitu. Akhirnya nelfon. Nah dia lawyer guys. Terus Ya begitulah. Terus tiba-tiba nelfon. Ya udah datang aja ke kantor gitu. Akhirnya malam-malam jam berapa? Jam 8 malam ngobrol di kantor gitu sama rekan-rekan kantor yang lain. Ceritalah masalahnya ya. Cuman kasih cuman konsultasi dulu. bilangnya ke dia gimana nih tolong gini gitu. Jadi ketemu konsul dan lain-lain. Dari situ udah pas cerai udah terus ngilang lagi kamunya ya. Ya karena pikir kan ya udah nggak ada urusan apa-apa, mungkin sebatas ya profesional lah, dia konsultasi ya aku kasih tahu. Kakak tuh emang mandiri, dari dulu mandiri banget. Dia hidup sendiri, jadi mau ada berita-berita miring dari dulu juga ya udah. Karena kan yang tahu karena Natalie sendiri, keluarga, aku yang 24 jam. Yang lain kan nggak tahu, yang lain kan cuma bisa kayak menyebarkan berita-berita yang nggak benar. Dalam video tersebut, Natalie dan Uda bercerita tentang perkenalan mereka. Keduanya pertama kali kenal pada akhir 2019. Saat itu, Natalie masih duduk di bangku SMA, sementara Uda sudah kuliah di sebuah universitas. Lantas, bagaimana tanggapan orang tua Uda atas kedekatan Natalie? Gimana mama, statusnya Natalie? Mama sih nggak masalah ya, cuman kamu ya harus siap dengan tanggung jawabnya, karena sudah ada Azam kan, jadi tanggung jawabnya lebih berat lah. Itu aja sih. Jadi mama masalah nggak nggak masalah. aku begini. Iya, papaku juga pikir lu laki-laki itu, tentuin lah jalan hidup lu sendiri. Nih kalau mau pilih itu ya harus siap tanggung jawab. Papa aku sama sama papa. Iya. Kalau mama juga. Kalau papa tuh lo laki, lo harus siap. Apapun itu lo harus siap. Dari dulu gitu. Jadi papa tuh nggak pernah ngemanjain dia, nggak ada. Pokoknya dididiknya laki banget, harus laki banget. Jadi Ya, kita nggak pernah mama papa aman. Sayang sama Azam, nggak cuman sayang sama Kak Natalie aja. Kerja keras, karena yang aku lihat Kak Natalie ini benar-benar pekerja keras yang kalau misalnya kerja benar-benar bisa 24 jam. Jadi aku nyaranin kakak cari cowok yang benar-benar pekerja keras juga. Lantas benarkah video bersama Natalie dengan teman lamanya itu untuk membalas kedekatan Sule dengan Memes Prameswari? Seperti diketahui, baru-baru ini Sule dan Memes mengunggah foto dengan mengenakan busana pengantin. Hingga warganet menyebut kalau Sule bakal selangkah lagi menikahi Memes. Hanya waktu jualah yang akan menjawabnya nanti. Apa-apa, tapi kan cukup aku aja yang tahu. Nggak perlu kita share ke publik kan gitu. Sekarang logikanya gimana ya? Ya udahlah, pokoknya tunggu aja lah. Ya, doakan yang terbaik lah. Penasaran ya? Penasaran ya? Oh nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Sosok Kang Sule itu baik, bijaksana. Dia benar-benar menganggap aku tuh adik, aku menganggap dia juga kakak. Benar-benar kakak yang bisa, memberi motivasi sih.
Sementara itu, gugatan cerai Roro Fitria terhadap suaminya Andre Irawan masih bergulir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Salah satu yang menjadi masalah gugatan tersebut dilayangkan Roro adalah, selain KDRT dan dugaan perselingkuhan, tuduhan lain dari Roro adalah kalau suaminya tersebut tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya bersandar hidup padanya. Tidak terima dengan tuduhan Roro Fitria, Andre Irawan menunjukkan aktivitasnya sebagai seorang pebisnis di bidang otomotif jauh hari sebelum menikah dengan Roro. Buat semua pemirsa Gospot, nah ini kegiatan saya biasanya yang saya lakukan di hari-hari libur ya. Jadi emang kebenaran hobi saya, bisnis saya adanya di otomotif. Dan ini salah satu kegiatan kita pameran di acara bikers khususnya. Tadi kita habis riding bareng teman-teman bikers Dumors. Nah kebetulan anniversary-nya Dumors Tangerang Selatan. Ya ini kegiatan saya yang saya lakukan jauh sebelum nikah pun saya udah lakuin ini. Jadi dari tahun 90-an lah saya udah main motor dan emang hobinya di situ, bisnis saya juga di situ. Jadi emang saya bikin produk segala macem ya kan, seperti ya ini ada beberapa produk yang emang, nah ini salah satu Dolce nih produk kita yang paling baru. Ini ke bahan bakar. Dia internal engine coating, jadi dia coating mesin tanpa harus tune up. Iya, ini sekarang Matic, makanya kan sekarang saya modified Matic and scooter. Jadi kalau gue kan lebih ke arah sport ya tadinya. Jadi sekarang pas Matic dia yang pegang, makanya gue bilang suruh teman-temannya aja untuk berbaur nih sama teman-teman bapaknya. Ya dari awal kan maksudnya dari kecil udah ikut ayah motor, emang pengen nerusin. Nah sekarang bisa kesampaian, ya seneng. Andre justru heran dengan tuduhan yang dilayangkan Roro jika dirinya menikah dengan Roro hanya menumpang hidup saja. Andre justru balik menyerang istrinya kalau selama berumah tangga dengan Roro, beberapa bisnisnya justru merosot karena ruang geraknya dibatasi oleh Roro. Namun saat ini setelah proses cerai, Andre mulai kembali menggeluti bisnisnya. Bahkan Andre menurunkan bisnis otomotifnya ke Wildan, anak pertama dari istri pertamanya. Ya seperti yang orang ketahui bahwa saya emang dari tahun 98-an ya, emang berkecimpung di dunia otomotif gitu kan. Emang ya bisnis, saya bilang, ya bisnis saya apa? Ya hobi, main, kayak kita kumpul, balap, ataupun main di komunitas, riding, touring. Tapi saya punya pemikiran adalah bahwa wah kayak bikin produk-produk dari motor-motor yang kita sering pakai untuk kita pakai riding segala macam itu seru gitu. Dan akhirnya saya jalanin, saya tekunin sampai hampir 20 tahun itu ya. Itulah akhirnya kita bangun brand, Cemong Modified, ya sekarang udah banyak brand ya. Ya sebenarnya sih buat saya gini loh. Kita pada saat ambil keputusan untuk menikah dengan siapapun gitu kan, ya ujiannya pasti ada gitu. Ya kalau dibilang merosot turun kan mungkin karena emang ruang gerak saya terbatas gitu, mau kumpul, mau nongkrong, karena saya harus lebih terfokuskan dengan nyanyi yang saat itu memang lagi hamil gitu kan. Ya benar-benar ya drop, tapi saya tetap sabar. Saya selalu ingetin ke istri saya juga, kayak nyanyi sabar, udah ini pasti akan kita lewatin gitu kan, yang pasti kita sabar aja, nanti akan kebuka semua diri. Karena kan saya nggak pernah bisa melihat datangnya rezeki orang tuh dari mana aja ya, kita nggak bisa nentuin lah, manusia nggak akan bisa nentuin rezeki siapapun gitu. Tiba-tiba Allah kasih banyak atau Allah hilangkan dulu terus baru ada, seperti itu. Ya udah jalanin aja, selama semua ini skenario Allah gitu, saya jalanin. Iya, jadi emang semuanya saya kasih kepercayaan kepada istri saya. Jadi keuangan segala macem untuk lebih dia ceras mungkin ya, satu sisi dia nggak mau lihat kehidupan masa lalu saya sebenarnya mungkin ya. Tapi ada saya lihat sisi baiknya adalah gini, saya tetap positive thinking terhadap istri saya bahwa yang dilakukan mungkin karena dia cinta, dia sayang, jadi cemburunya yang berlebihan. Tapi saya coba menjelaskan mungkin ini bawaan saya, positifnya bahwa ini mungkin bawaan bayi atau bawaan anak seperti itu. Tapi ya udah, buat saya adalah ini jalan hidup yang harus kita lewatin, siapapun apapun ujian pasti ada. Lantas persiapan apa yang dilakukan Andre untuk bisa memenangkan gugatan cerai yang dilayangkan Roro Fitria? Adakah bukti-bukti kuat yang dimiliki dirinya melawan istrinya itu? Dalam hal perceraian sebenarnya nggak ada menang, nggak ada kalah sih buat saya sebenarnya ya. Kalaupun putusan hakim adalah putus cerai, ya kan, pasti kan ujungnya pasti putus cerai, ya udah. Tinggal ke depannya kita mau anak nih mau seperti apa gitu kan. Jangan sampai yang akhirnya kayak perang statement yang
saling menyudutkan kan, saya bilang detail nggak akan hilang, nanti ujung-ujungnya saat sultan besar seperti anak saya akan nanya ini apa sih yang diributin papa sama mamaku gitu kan. Ya agak aneh gitu buat saya. Ya udah saya jalanin, kalau emang harus pisah ya udah kita pisah baik-baik. Anak juga kita bicarakan semua dengan baik-baik, nggak perlu yang melibatkan banyak orang ya kan, orang luar yang nggak pernah tahu rumah tangga kita dikulik supaya, saya nggak tahu lah, mungkin itu adalah suatu bentuk sensasi ya yang saya rasa nggak penting gitu, karena seorang guru saya pun untuk berkomentar hal rumah tangga saya yang ngerti, yang sering kita curhatin, kita cerita gimana caranya untuk ini kayak gini sebenarnya kejadiannya gimana gitu, harus mesti gimana, ya udah diem, kalaupun bicara ya secukupnya untuk daripada jadi fitnah yang di luar banyak ya kan, yang orang nggak tahu diajak terlibat dengan fitnah omongan penyampaian gitu kan. Akhirnya ya klarifikasi secukupnya aja seperti itu.